Begitu wanita itu terlahir kembali, hal pertama yang ia lakukan adalah mengikat gadis licik yang paling ia sayangi di kehidupan sebelumnya, lalu menyumpal mulutnya dengan sehelai kain led, kemudian bangkit dan menghajarnya habis-habisan. Di kehidupan sebelumnya, wanita itu mengidap kanker. Namun saat ia paling membutuhkan pertolongan, gadis licik itu justru mengusirnya dari rumah. Karena begitu harta warisan dipindah namakan atas namanya, ia langsung menunjukkan wajah aslinya. Ia berkata dengan dingin bahwa dirinya bukanlah anak kandung wanita itu. Putri kandungnya sebenarnya sudah mati 30 tahun lalu, dibunuh oleh preman yang ia bayar sendiri. Tak hanya itu, dua putra dan menantunya juga dikirim ke daerah terpencil, dan akhirnya tewas mengenaskan. Semua itu adalah akibat dari keputusan buruk sang wanita sendiri. Saat menyadari kebenaran itu, wanita itu menyesal bukan main. Namun belum sempat menebus kesalahan, ia malah dipukul hingga tewas oleh si gadis licik. Mungkin langit masih memberi belas kasihan. Ia pun diberikan kesempatan untuk hidup kembali. Begitu membuka mata, dan melihat gadis licik berdiri di depannya, ia langsung menampar wajahnya tanpa ragu. Melihat ekspresi kaget gadis itu, ia pun segera melihat sekeliling. Begitu melihat rumah yang ia kenal, ia sadar bahwa dirinya benar-benar dilahirkan kembali. Mengingat semua yang telah terjadi, wanita itu langsung sadar. Gadis itu berencana kabur ke luar negeri, sebelum dirinya dikirim ke daerah terpencil. Dengan marah, ia langsung mengambil tali dan mengikatnya. Ketika dua putranya pulang dan melihat gadis itu terikat, mereka langsung terkejut, namun tetap membantu melepas kain dari mulut gadis itu. Melihat kedua anaknya masih hidup dan sehat, wanita itu langsung menangis haru. Teringat di kehidupan sebelumnya, mereka rela menahan lapar hanya agar ibunya bisa makan. Namun semuanya berakhir tragis, dan semua itu adalah akibat dari gadis licik itu. Memikirkan hal tersebut, ia kembali menampar gadis itu, lalu mengusir anak-anaknya keluar. Kemudian menyumpal mulut gadis itu, dan mengurungnya di gudang kayu belakang. Setelah segalanya beres, wanita itu mulai mengingat apa yang akan terjadi. Melihat kalender, ia sadar waktunya hampir tiba di mana ia akan dijebak dan dilaporkan. Ia pun segera bersiap. Saat hendak mencari buku keluarga, tiba-tiba gelang di tangannya bersinar merah. Dan dalam sekejap, ia tersedot masuk ke sebuah ruang misterius. Di dalam sana, ada sebuah mata air spiritual yang terus mengeluarkan gelembung. Ia pun tergoda mencicipinya, dan langsung merasa tubuhnya segar dan sehat. Saat itu juga, ia sadar bahwa gelang itu adalah harta karun luar biasa. Dengan ruang misterius di tangan, ia pun pergi ke pabrik mesin dan menemui kepala pabrik. Ia ingin mengalihkan posisi kerja anak bungsunya. Kepala pabrik terkejut dan bertanya apa yang sedang terjadi. Karena tidak bisa menjelaskan bahwa dirinya berasal dari masa depan, wanita itu hanya berkata bahwa anak sulungnya yang di luar negeri mungkin sedang diawasi, dan mereka harus bersiap pergi. Kepala pabrik pun memahami situasinya. Wanita itu lalu bertanya apakah dia tahu letak pasar gelap, karena ia butuh membeli banyak perlengkapan hidup. Kepala pabrik pun berjanji akan membawanya ke sana akhir pekan. Akhir pekan tiba. Wanita itu dibawa ke pasar gelap. Tak lama kemudian, seorang pria berhenti dengan sepeda di depannya, menatapnya dengan mata besar. Pemandangan itu membuat wanita itu merasa was-was. Kepala pabrik buru-buru menjelaskan bahwa pria itu punya penglihatan buruk, jadi harus mendekat untuk melihat orang. Setelah kepala pabrik pergi, wanita itu mulai memesan banyak barang. Pria itu berkata, karena jumlahnya banyak, ia butuh waktu 3 hari untuk menyelesaikan pesanan. Wanita itu langsung memberikan alamat, dan memintanya mengantarkan ke tempat tersebut. Saat ia berbalik pergi, pria itu terus menatap punggungnya. Diam-diam merasa penasaran dengan identitas wanita itu. Di malam hari, gadis licik itu berhasil melepaskan ikatannya. Lalu diam-diam masuk ke kamar dan mencuri buku keluarga. Saat hendak melarikan diri, tanpa sengaja ia bertemu dengan preman dari masa lalu. Mengingat preman itu sudah lama menyukainya, ia langsung mengarang cerita bahwa ia selalu disiksa oleh wanita itu, dan